Nah, kali ini kita akan melihat analisa statement tentunya dari dukun politik yang sangat fenomenal, yaitu Mr. Q, dan tentunya di sana ada Bung Faisal, Assegaf sampai terdiam melamun melongok, meratapi nasib. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita lihat videonya. Terima kasih Bang Karni. Saya kira tadi yang mau disebut namanya Haris Azhar. Lah, langsung kencang nanti. Siapa tahu yang paling dekat dengan Pak Jokowi Haris Azhar loh. Iya, belum, kita aja nggak tahu kan? Ya kita nggak tahu, tapi saya kok yakin yang paling tahu kemana dia setelah lengser itu namanya Muhammad Kodari. Iya, baik, terima kasih Bang Karni. Mungkin saya mulai dari pertanyaan yang nomor 2 dulu ya, soal Pak Jokowi itu akan soft landing, hard landing, atau crash landing. Kalau kita bicara mengenai presiden-presiden Indonesia, sudah ada beberapa, tetapi kalau kita bicara Pak Jokowi, saya kira patokannya yang bisa dijadikan dasar itu adalah presiden-presiden pasca amandemen konstitusi. Karena apa? Karena aturan main itu juga sangat menentukan dinamika politik yang ada. Saya sudah pernah bahas rasanya di sini bagaimana dinamika politik itu tergantung kepada 2 variabel. Pertama kepada struktur politik, yang kedua pada aktor politik. Jadi dinamika dan interaksi antara struktur dan agen. Ya. Nah, begitu strukturnya berbeda, begitu aturan mainnya berbeda, maka kemudian proses politik yang terjadi juga bisa sangat berbeda. Gus Dur bisa berhenti di tengah jalan masa jabatannya karena konstitusi kita pada waktu itu memang berbeda dengan setelah amandemen ya. Mungkin Pak Haris sebagai orang hukum nanti bisa menambahkan. Proses berhentinya seorang presiden yang disebut dengan istilah impeachment itu jauh lebih ketat syarat-syaratnya dan berat syarat-syaratnya setelah amandemen konstitusi. Itu saya kira harus jadi catatan dan pikiran kita bersama dalam berbicara mengenai atau menjawab pertanyaan dari Bang Karni tadi, apakah soft landing, ya kemudian hard landing atau crash landing. Yang saya ingat kalau kita bicara mengenai presiden-presiden pasca amandemen, semuanya berjalan dengan relatif baik. Ya. Ibu Mega tidak terpilih lagi ketika maju sebagai calon presiden di tahun 2024, berkontestasi dengan 5 calon presiden waktu itu, 5 pasangan calon pada waktu itu, dan yang terpilih adalah Pak SBY. Nah, kita tahu bahwa antara Bu Mega dengan Pak SBY itu hubungannya tidak terlalu baik ya, tidak hangat lah. Boleh dibilang waktu itu Bu Mega juga marah sebetulnya kepada Pak SBY. Tetapi walaupun terjadi pro kontra antara Pak SBY dan Ibu Mega, praktis sebetulnya setelah proses-proses pemilu itu selesai, segala sesuatunya berjalan dengan biasa saja, berjalan dengan baik. Pak SBY jadi presiden, Ibu Mega mengambil peran sebagai oposisi, dan proses-proses politik kemudian berjalan di parlemen, berjalan di pemerintahan selama 10 tahun, sampai akhirnya kemudian tahun 2014 Pak SBY menyelesaikan masa jabatannya 10 tahun, dan pada waktu itu terpilih Pak Jokowi yang notabene berasal dari partainya Ibu Mega, yaitu PD Perjuangan. Nah, apa yang terjadi pada Pak SBY? Ya menurut saya baik-baik saja. Pak SBY selesai masa jabatan, selain tetap mengurus Partai Demokrat, kemudian meneruskan hobinya, melukis dan bernyanyi ya. Kalau saya lihat sih, lebih banyak melukisnya daripada bernyanyinya. Jadi fase produktif Pak SBY menulis lagu dan bernyanyi itu kelihatannya justru ketika beliau sedang menjabat presiden, ya. Dan setelah tidak jadi presiden, malah kemudian berganti dengan kegiatan melukis. Banyak menghabiskan waktu juga sepertinya ke kampung halaman beliau di Pacitan. Jadi saya melihat bahwa proses transisi yang dijalani oleh
Pak SBY ke Pak Jokowi juga relatif berjalan dengan smooth lah ya. Kalau pakai istilahnya Bang Karni tadi, ya soft landing begitu. Kalaupun mau dibuat istilah hard landing, bisa saja sebetulnya Bang Karni dalam kasus Ibu Mega, bahwasanya beliau tidak terpilih kembali, itu kan bisa dianggap sebagai hard landing, bahkan bisa disebut sebagai crash landing juga, tergantung definisi kita Bang. Ya, kalau crash landing itu dimaksudkan bahwa berhenti di tengah jalan seperti Gus Dur, itu tidak terjadi. Beliau mengakhiri masa jabatan sesuai dengan jadwal, dan turunnya Bu Mega dari kekuasaan itu melalui mekanisme pemilu gitu ya. Ya mungkin ini bisa kita buat jadi kategorisasi. Kalau tidak terpilih lagi di akhir masa jabatannya, maka itu namanya hard landing. Tetapi kalau kemudian jatuh atau berhenti di tengah jalan seperti katakanlah Gus Dur misalnya, atau Pak Harto ya, atau Bung Karno, itu mungkin namanya crash landing ya Bang ya, gitu. Pak SBY sampai level tertentu juga ada hard landingnya juga sebetulnya, tidak secara konstitusional, tidak secara hukum, tetapi saya ingat bahwa pertama, kira-kira setahun sebelum Pak SBY mengakhiri masa jabatannya tahun 2014 itu, approval ratingnya Pak SBY itu cuma sekitar 30-an% loh, 35%. Nah, yang kedua, pada waktu itu partainya Pak SBY mengalami masalah besar, kasus korupsi itu Bang ya, yang ya membuat Partai Demokrat terjun bebas dari angka 20% tahun 2009 menjadi sekitar 10% di tahun 2014. Nah, kalau kita bandingkan dengan Pak Jokowi, ya, pada hari ini catatan saya yang pertama adalah Pak Jokowi itu kalau bicara approval rating setahun sebelum pencoblosan, setahun sebelum pemilu itu tingkat kepuasannya 80%, bahkan lebih dari 80%. Memang kemarin terjadi pro kontra soal revisi undang-undang pilkada, bisa berpengaruh dan mungkin berpengaruh. Tapi hemat saya, ini bukan hasil survei ya, tapi dugaan berdasarkan pengalaman-pengalaman. Dugaan saya sebetulnya tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi mungkin masih di atas 70-an%. Yang artinya kalau pakai kriteria tinggi, sedang, rendah dalam kacamata approval rating, angka 70% itu masih sangat-sangat tinggi ya. Apalagi bagi seseorang yang sebetulnya masih pada ujung menyelesaikan masa jabatannya gitu. Jadi kalau betul misalnya tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi masih di angka 70%, itu berarti tingkat dukungan publik masih sangat bagus bandingkan dengan kepada Pak SBY tadi. Dan kalau tidak salah ingat saya ya, waktu Bu Mega itu Pilpres tahun 2004, pada waktu itu kepuasan kepada Ibu Mega itu sekitar 50-an%. Pengalaman saya kalau kepuasan kepada petahana itu 50% Bang, kalau tidak ada calon penantang yang menonjol, dia terpilih lagi. Tapi kalau ada rising star, kayak Pak SBY tahun 2004, maka dia kalah. Dan itu yang terjadi pada waktu itu. Nah, kalau dibandingkan dengan Bu Mega 50%, Pak SBY 35%, maka angka 70% kepuasan kepada Pak Jokowi artinya masih sangat-sangat baik ya, masih sangat-sangat bagus. Yang kedua, kalau kita bicara dukungan politik, dalam konteks Pak Jokowi. Tapi sebelum yang kedua, apakah serangan ataupun kritikan terhadap Kaisang, terhadap Gibran sendiri, dan juga Bobi akhir-akhir ini, apa tidak menurunkan angka 70 itu? Bisa Bang, tapi turunnya bukan dari 70 Bang, dari 80 Bang. Kan saya sudah mengatakan bisa jadi pro kontra yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, revisi undang-undang pilkada yang kemudian berbarengan dengan munculnya media sosial, Kaisang dan istrinya naik pesawat itu bisa menurunkan gitu. Tetapi kita harus ingat dua hal. Pertama, dinamika demonstrasi yang terjadi pada waktu itu, waktunya relatif tidak panjang ya. Dia bukan sebuah kegiatan demo yang berlangsung berminggu-minggu ya, yang panjang, yang kemudian menjadi sesuatu yang punya pengaruh yang sangat besar. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai
kelompok-kelompok yang mendapatkan distribusi isu-isu atau masalah-masalah yang terjadi, itu kemungkinan pada hari ini relatif masih di kalangan kelas menengah, gitu Bang. Ya tentu sekali lagi ini tentu harus diuji dengan survei ya Bang ya, untuk lebih pastinya. Tetapi dugaan saya tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu masih di atas 70%. 65% pun juga masih relatif bagus. Ya, tadi kita lihat konteksnya kepada Ibu Mega, tahun 2004 sekitar 50%, kepada Pak SBY sekitar 35% gitu ya. Apalagi kalau kemudian ya pada hari ini masyarakat Indonesia sebagai follow up-nya justru juga mendapatkan informasi tambahan bahwa ternyata tokoh-tokoh politik kita itu naik private jet itu sudah sering terjadi. Di media sosial kita lihat misalnya Ibu Mega naik private jet, Mbak Puan naik private jet, daftarnya lebih panjang daripada Kaisang, daftarnya lebih panjang dari Bobi. Mas Anies juga naik private jet, Pak Mahfud naik juga private jet, Ustadz Abdul Somad naik juga private jet, gitu. Ya terus terang saya juga naik private jet. Kalau saya mau ke Singapura, kebetulan teman saya Jeffrey Giovanni juga pulang ke sana karena rumahnya di Singapura. Saya ikut aja dengan pesawatnya Jeffrey Giovanni. Abang kalau misalnya mau ke Singapura Bang, telepon-telepon aja Jeffrey Giovanni. Siap. Dia sekarang tiap 2 minggu tuh bolak-balik. 2 minggu di Jakarta, 2 minggu di Singapura. Gitu. Nah kalau pesawat dia kosong, ayo bro dia bilang gitu. Naik private jet itu, ya kalau isinya misalnya kapasitasnya 6, yang naik 2 dengan naik 6 itu ya biayanya sama aja. Beda dengan naik komersil, bayar tiket 2 dengan bayar tiket 6 itu beda Bang. Gitu. Jadi pada hari ini ternyata kemudian masyarakat melihat bahwa naik private jet itu biasa dilakukan juga. Udah biasa lah. Udah biasa dilakukan oleh berbagai tokoh-tokoh yang lain gitu. Ya, jadi bahkan kalau kita bicara misalnya Ibu Mega, ya bicara Mbak Puan gitu ya. Memang juga pejabat negara gitu. Tapi apa kemudian naik private jet itu gratifikasi? Belum tentu. Gitu. Pak Mahfud sudah menjelaskan bahwa beliau naik private jet, ya kebetulan Pak JK punya pesawat, tujuannya kemana tuh yang dijelaskan? Ke Makassar ya, itu tujuannya sama dengan Pak JK, ya sudah jalan aja bersama-sama gitu. Jadi menurut saya per hari ini juga muncul konteks-konteks yang membuat orang itu menjadi lebih lebih proporsional lah. Soal makanan misalnya, ya harga makanan di Amerika jangan dibandingkan dengan di Jakarta, di Indonesia. Bahkan nggak usah jauh-jauh, makanan di Jakarta ini dibandingkan dengan makanan di kampung saya di Palangkaraya sana, itu harganya jauh sekali Bang, bedanya. Di Palangkaraya itu 1.000, 2.000 masih bisa makan kue, kalau di Jakarta udah nggak bisa gitu. Jadi konteks itu sangat-sangat penting dan menentukan. Tapi tadi soal naik ke private jet itu biasa. Ya. Tapi orang-orang yang disebut tadi itu udah mantan presiden, kayak Ibu Mega. Ya. Atau mantan Menko Polhukam. Iya. Sementara Kaisang pada saat bapaknya masih jadi presiden. Beda di situ. Oke Bang, jadi begini, Ibu Mega itu pada hari ini masih pejabat negara Bang. Walaupun mantan presiden, beliau adalah dewan di BPIP. Kemudian di BRIN, 2 malah Bang. Mbak Puan masih menjabat sebagai ketua DPR. Pak Mahfud waktu naik private jet tahun 2023 itu masih Menko Polhukam. Saya agak ingat itu kenapa? Karena di situ juga ada foto teman kami, almarhum Ferry Mursidan Baldan. Beliau itu meninggal bulan Desember 2023 dan penerbangan yang dinaiki oleh Pak Mahfud bersama Pak JK, Mas Anies kalau nggak salah segala macam itu bulan November gitu loh, sebelum berpulang gitu Bang. Jadi justru beliau-beliau yang saya sebutkan namanya ini sedang menjabat Bang pada hari ini gitu. Nah, artinya konteks itu kan juga sangat-sangat penting gitu ya. Termasuk mungkin yang pada hari ini ya mungkin orang enggan membicarakannya dan dianggap receh dan dianggap nggak pantas gitu. Tetapi ya saya sebut saja ya, karena ini kan ramai di media. Soal bau ketek misalnya. Izin saya ngomong begini dan sambil ketawa. Kenapa? Mbak Erina itu adalah putri Indonesia
pemenang Putri Indonesia Provinsi Yogyakarta. Mungkin nggak kira-kira penyelenggaranya begitu meloloskan seorang pemenang yang boketek. Maksud saya kita pakai logika-logika dasar sajalah. Ya, apa mungkin ya seorang Putri Indonesia menang Jogja lalu kemudian tarung ke pusat, ke nasional, salah satu syarat paling mendasar itu tidak terpenuhi gitu loh. Jadi cara pandang kita itu harus, apa ada syarat tidak boleh keteknya bau? Ya pakai logika aja Bang kira-kira. Ya ketiak, mohon maaf, ketiak. Ini kan saya menggunakan bahasa yang ada di medsos gitu Bang. Gitu. Apa mungkin Putri Indonesia ya juara di tingkat provinsi bau ketiak gitu. Saya yakin dia nggak lolos. Mungkin karena kalau Ya. memang udah pacaran sama Kaisang waktu itu. Belum. Udah diincer. Kalau belum saya bisa pastikan, kalau diinjur saya nggak tahu ya Bang ya. Jadi tapi kita pakai logika dasar saja. Saya bukan ahli Putri Indonesia. Nah, tidak satu pun kita di sini, saya nggak tahu kalau Bang Karni ahli-ahli juga soal begitu ya. Mungkin pernah jadi juri gitu ya. Tapi pakai logika dasar rasanya nggak mungkin ya. Ya gini loh, seleksi barangkali kalau ada yang seperti itu pada seleksi yang lebih awal dia akan tidak lolos gitu. Nah gini Bang, saya ini kan bandingkan apa ya nggak usah lah, ini terlalu jauh lah. Kita lewatin aja soal ketiak ini. Izin ya Bang, boleh soal konsolidasi ya Bang ya, biar kita ini kembali ke laptop lagi ini. Soal dukungan politik. Pada hari ini Pak Jokowi masih mendapatkan dukungan politik yang spektrumnya sangat luas. Ya, praktis sampai hari ini partai politik yang berada di luar pemerintahan itu cuma satu saja, PKS. Nah, PKS secara gestur politik sudah bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, akan bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, bergabung dengan koalisi Pak Prabowo. Pak Prabowo buat saya masih satu paket dengan Pak Jokowi sampai dengan hari ini, lepas dari teori-teori fragmentasi atau perpecahan yang dihembuskan oleh orang-orang tertentu terhadap Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu. Yang bahkan lebih jauh lagi, PDI Perjuangan pun yang sedang pada posisi dianggap berkonflik dan tidak sejalan dengan Pak Jokowi pun, menterinya masih ada di dalam dan tidak pernah menyatakan keluar. Dan saya tidak bisa membayangkan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai yang mendukung Pak Jokowi ya 2014-2019 dan kata Abang tadi masih kartu anggotanya PDI Perjuangan, dan menurut saya boleh kita anggap begitu karena nggak pernah ada pernyataan resmi bahwa Pak Jokowi diberhentikan, dan ada menterinya juga masih di dalam walaupun kemudian belakangan ini mundur lagi 2 orang karena maju gubernur, tapi PDI Perjuangan saya hakul yakin masih sampai akhir juga akan mendukung masa jabatan Pak Jokowi, Bang Karni ya. Dan mundurnya Mas Pram dan mundurnya Bu Risma itu bukan karena suatu konflik terbuka, tetapi karena beliau berdua ini maju sebagai calon kepala daerah gitu. Bahkan pada hari ini setahu saya Mas Pram itu bilang Pak Jokowi dukung saya. Iya, coba aja cek di elit politik Abang Karni pasti tahu itu. Jadi Mas Pram itu kemana-mana bawa kartu Pak Jokowi dalam berkomunikasi politik dengan para elit politik gitu loh. Jadi seburuk-buruk hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan pada hari ini, hemat saya itu tidak sampai pada titik yang akan membuat yang Abang bilang tadi hard landing atau crash landing Bang gitu. Nah, mungkin yang terakhir nih, faktor kunci dari proses transisi ini adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang akan dilantik menjadi presiden baru pada tanggal 20 Oktober dan segera ya akan memimpin pemerintahan, pasti sangat berkepentingan agar pemerintahannya dimulai dengan suasana yang kondusif Bang. Suasana dan situasi yang kondusif gitu. Jadi tidak mungkin Pak Prabowo itu akan menciptakan goro-goro buat dirinya sendiri, itu nggak mungkin itu. Ya. Dan kita sudah saksikan, hemat saya, semua teaternya itu pada acara Gerindra yang kemarin itu. Pertama ya, panggungnya sangat megah. Konon kabarnya itu adalah LED terbesar yang pernah ada di Republik ini. Ada paduan suara
ada orkestra live semua. Pidatonya Pak Mujani mengatakan kami mendukung apa yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Dan kami akan melanjutkan. Pak Prabowo pidato juga dengan nada yang sama. Kami bersatu karena sama-sama cinta Indonesia. Kalau Pak Jokowi ada yang mencubit, nih saya ulangin, kalau ada yang mencubit seluruh gerakan Indonesia Raya, itu dia akan merasakan juga. Dan pidato itu disampaikan di mana? Di depan semua ketua-ketua partai politik, Bang. Semua, Bang. Semua pimpinan partai politik gitu. Yang tidak ada cuman Ibu Mega, tidak ada PDI Perjuangan. Tetapi notabene ada wakilnya, Abdullah Azwar Anas dari PDI Perjuangan, dan menyampaikan salam kepada Pak Jokowi, kepada Pak Prabowo. Gitu. Jadi saya melihat itu sebagai sebuah instruksi dari presiden terpilih, presiden berikutnya kepada partai-partai politik. Tolong jagain Pak Jokowi. Kalau Anda mau sama-sama dengan saya, jagain Pak Jokowi loh, karena saya jagain Pak Jokowi gitu. Jadi baik dari Pak Jokowinya, dari masyarakatnya, ya, dari Pak Prabowo-nya, ya, terutama kalau kita bicara menjelang 20 Oktober ini, itu semuanya menuju kepada soft landing, Bang, gitu. Bahkan nice landing, gitu. smooth bukan apa ya, smooth and nice landing, Bang. Kenapa? Ya dukungan masyarakat masih di atas rata-rata, dukungan elit politik partai politik juga masih sangat kuat, ya. Dukungan dan kebutuhan dari presiden yang akan datang juga sangat-sangat besar dan sangat-sangat kuat gitu, Bang. Jadi terhadap pertanyaan Abang tadi, apakah ini akan soft landing, hard landing, atau crash landing? Jawabannya nomor 4, Bang. Smooth landing. Makasih, Bang. Thank you. Belum dong. Belum. Setelah ini Pak Jokowi mau kemana? Oh iya. Ingat aja, Bang. Iya. Masih kuat ingatan Bang Karni. Saya sengaja tadi. Sengaja, Bang, itu, Bang. Pertama sudah Abang sebutkan, beliau pulang ke Solo. Buktinya apa? Rumah, tanah, hadiah sebagai mantan presiden itu letaknya di Solo. Sebetulnya sih Karanganyar sih, Bang. Bukan persis di Solo, tapi di Karanganyar. Ya? Sekitarnya, ya, di sekitarnya. Nah, jadi ke Solo. Tapi balik lagi, kita lihat pengalaman dari presiden-presiden sebelum ini. Ibu Mega setelah tidak jadi presiden ngapain? Memimpin partai politik, PDI Perjuangan. Jadi jadi Dewan Pembina BPIP, menjadi pembina di BRIN, ya. Tanda tangan beliau masih tanda tangan nih, Bang. Saya ada temen nih yang setahu saya itu lagi berproses untuk menjadi pimpinan di BPIP, ada semacam katakanlah proses seleksi di sana, dan itu belum berjalan karena Bu Mega belum tanda tangan. Masih tanda tangan beliau itu sebagai pejabat publik, mohon maaf, pejabat negara, gitu, Bang. Jadi confirm, Bang, bahwa Bu Mega ini pejabat negara, Bang, karena masih tanda tangan di BPIP, gitu. Nah, Pak SBY selepas dari presiden memimpin Partai Demokrat, melukis pulang ke Pacitan. Pak Jokowi bukan ketua partai, sehingga kemudian wajar saja kalau muncul wacana atau kemungkinan analisa bahwa Pak Jokowi akan ke partai politik. Itu menurut saya sih wajar kalau kita tarik kepada mantan-mantan presiden sebelumnya. Walaupun pada hari ini saya tidak bisa membayangkan bahwa partainya itu nanti kalau beliau aktif di PDI Perjuangan, ya kan? Karena hubungan atau relasi yang pada hari ini anatema antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Partai Golkar mungkin saja. Walaupun kalau bicara ketua Dewan Pembina pada hari ini sudah ada orangnya, Bang. Namanya Agus Gumiwang Kartasasmita. Katanya di keputusan itu belum tercantum ketua pembina siapa? Sudah, Bang, sudah ketua Dewan. Jadi sudah ada Sekjen Sarmuji, Bendahara Sari Yuliati. Udah ada itu, Bang. Itu ada. Ada, Bang. Ya. Ketua Dewan Pembina
Ketua Dewan Pembina setahu saya Agus Gumiwang, Bang, udah disebut tuh, Bang. Ya, nanti kita cek lagi ya, Bang ya. Tapi apakah bisa diganti atau tidak? Ya, Allah alam ya, Bang ya. Kan memang kepengurusan yang ada sekarang pun juga masih kepengurusan inti yang jumlahnya kalau nggak salah nggak lebih daripada 9 orang. Jadi anggaplah itu satu kemungkinan. Tetapi yang saya pahami ya, yang saya terawang-terawang nih, Bang, ini bisa benar bisa salah nih, Bang ya, terawang-terawang ya. Pak Jokowi ini punya satu elemen yang unik, yang notabene itu nggak ada di presiden sebelumnya. Apa? Beliau ini punya jaringan relawan yang sangat banyak dan sangat besar di seluruh penjuru Indonesia. Nah, termasuk misalnya Projo gitu ya, dan banyak yang lain-lain itu ya. Nah, ini semua saya lihat bisa jadi, boleh jadi akan menjadi perhatian Pak Jokowi ke depan, Bang. Nah, mungkin kalau misalnya belum cukup pernah kedengaran atau kira-kira apa sih yang akan dikerjakan oleh Pak Jokowi, saya membuka kemungkinan lembaran itu bahwa Pak Jokowi itu akan ngopeni ya istilahnya ya. Mohon maaf kalau salah ini ya, ini lidahnya bukan lidah Jawa, ini lidah Sumatera ini. Ngopeni, ngurusin teman-teman relawan yang ada di seluruh Indonesia gitu. Dari ujung Aceh sampai ke ujung Papua sana. Nah, kenapa itu mungkin terjadi? Karena Pak Jokowi adalah orang yang memang sangat merakyat. Energinya dia dapat dari masyarakat, dari rakyat. Dan yang namanya relawan ini itu datang dari berbagai macam latar belakang. Ya, ada yang petani, ada yang nelayan, ada yang buruh, ada yang profesional. Saya melihat bahwa Pak Jokowi paling tidak atau setidaknya tidak akan menganggur. Karena apa? Karena dia akan harus mengurus relawan yang jumlahnya banyak sekali di seluruh Indonesia, tersebar di seluruh Indonesia, dan barangkali justru ini adalah momennya untuk Pak Jokowi lebih punya perhatian kepada para relawan itu. Gitu. Karena selama menjabat kan tugas kenegaraan, kemudian harus mengurus kelompok-kelompok yang lain. Nah, yang namanya relawan itu cuma ketemu sekali-sekali. Kalau sekarang ini Pak Jokowi punya waktu 24 jam sehari untuk ketemu dengan relawan. Dan kok saya kayaknya agak yakin dengan itu, kenapa? Itu rumah beliau di Karanganyar itu nggak jauh, Bang, dari bandara, Bang. Jadi, kalau mau ke bandara, ya, pergi kemana gitu, itu cepat. Pulangnya nanti mendarat, pulangnya juga cepat lagi gitu. Dan ya bukan mustahil nanti di situ akan ramai juga. Karena apa? Karena lahannya kan luas gitu ya. Terus di sebelahnya juga ada masjid. Lalu di depan masjid juga ada restoran, tempat makan. Jadi bisa jadi setelah ini tempat itu akan ramai oleh para pendukung Pak Jokowi, relawan Pak Jokowi yang ya berkunjung juga ke tempat Pak Jokowi, selain Pak Jokowi yang berkunjung ke tempat-tempat para relawan itu. Maksud Anda, relawan ini nanti akan bergabung jadi satu partai politik? Saya nggak mengatakan begitu, dan saya rasanya nggak melihat itu ke sana, Bang. Jadi Pak Jokowi ini kan ketika terpilih ya sebagai gubernur, lalu kemudian menjadi presiden, itu dia melahirkan sebuah fenomena yang relatif baru, yang namanya voluntarisme politik, Bang. Nah, voluntarisme politik ini bukan tidak ada pada proses-proses politik sebelumnya. Pada zaman pemilu tahun 99 di PDI Perjuangan itu ada fenomena posko relawan, posko PDI Perjuangan ya, itu juga voluntarisme. Tetapi tidak kemudian melembaga dan permanen atau bertahan sangat kuat seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kan organ-organ relawan itu bertahan panjang sekali. Berdiri 2013, berdiri 2014, sampai sekarang masih ada ya. Contohnya ini nanti ngomong nih panel nih kan Projo ini, sampai sekarang masih ada. Jadi apakah akan jadi partai politik? Kayaknya enggak kalau menurut saya ya. Kecuali kalau Projo mungkin punya keputusan sendiri. Tetapi kalau dari sisi Pak Jokowi, saya tidak melihat perspektif Pak Jokowi untuk mengubah relawan ini menjadi partai politik gitu. Dan ia relawan sebagai sebuah entitas atau fenomena sosial politik di Indonesia, hemat saya itu
itu kekuatan Pak Jokowi, dan karena itu Pak Jokowi juga nggak berpretensi untuk mengubah ini menjadi suatu bentuk yang lain yang justru mungkin akan membuat fenomena ini tidak lagi menjadi langgeng gitu. Ya, ini tentu pertanyaan saya kepada Bung Panel sambil mendengarkan. Hati-hati loh mengubah Projo untuk jadi partai politik kalau ada wacana itu di antara teman-teman. Apakah elan vital sebagai relawan itu akan mampu dipertahankan oleh Projo kalau Projo itu berubah dari relawan menjadi organisasi partai politik gitu. Karena hemat saya sampai level tertentu logika-logika organisasi relawan dengan organisasi kepartaian itu sangat-sangat berbeda gitu ya. Beda Bang itu Bang. Jadi mungkin pada hari ini teman-teman itu nyaman ya dengan dengan Projo, dengan wadah Projo, dengan Bang Budi Ari Setiadi, dengan Bang Muni gitu. Tetapi begitu dia berubah menjadi partai politik, pasti logika-logika dasarnya itu akan berubah, dan saya nggak yakin mereka mau ke sana gitu. Dan boleh jadi atau bukan mustahil sesungguhnya teman-teman ini bergabung di organisasi relawan karena mereka merasa nggak fit in gitu, atau nggak nyaman lock in ke partai politik gitu. Jadi mereka mau aktif, mereka punya aspirasi politik yang besar, yang kuat gitu ya, sekuat daya juang timnas Indonesia melawan Australia. Tapi dia nggak mau bergabung di partai politik gitu Bang. Justru hati-hati loh ya, mengubah wadah organisasi relawan ini menjadi partai politik, hati-hati gitu. Karena apa? Karena logika-logika keorganisasiannya itu sangat berbeda antara organisasi relawan dengan organisasi partai politik gitu. Dan mungkin itu juga yang nanti jadi tantangan orang seperti Mas Anies misalnya ya, agak keluar sedikit nih, yang kemungkinan mau mendirikan partai politik lalu kemudian berasumsi bahwa relawan-relawan atau pendukungnya yang selama ini banyak itu akan otomatis pindah ke partai politik, karena mungkin mereka sekarang mendukung dan nyaman karena itu bukan partai politik, tapi begitu partai politik mungkin mereka akan punya harapan dan punya antisipasi yang berbeda, dan karena itu belum tentu akan memilih partainya Mas Anies kalau betul-betul berdiri. Itu Bang, thank you. Baik, pertanyaan kecil aja terakhir. Ya. Kalau relawan itu dapat 24 jam sekarang, artinya 24 jam bisa diladeni lah. Kudari itu berapa jam dapat? Maksudnya gimana Bang? Kudari dapat waktu dari Pak Jokowi berapa jam sehari? Enggak ada Bang itu. Enggak lah Bang. Itu Pak panel baru itu yang harus jawab itu sebagai relawannya Pak Jokowi. Makasih Bang. Dah sudah, pokoknya sampai Bung Faisal Assegaf tersipu malu, diem, bengong, melongo. Macam pokoknya tak terimalah apa yang dikatakan dengan Bu Kodari. Kalau masalah pesawat jet ya itu sudah Mr. Q bahas. Jadi ya kita paham lah memang strategi atau permainan atau konspirasi dari kubu yang benci dengan Pak Jokowi. Jadi ya memainkan hal, pokoknya dicari-cari kesalahan, pokoknya apapun itu dicari-cari dan digoreng-goreng. Nah pokoknya kita melihat gimana momen Bung Faisal Assegaf diem, melamun sampai bengong, pokoknya entah apa yang beliau pikirkan. Mungkin saya rasa beliau tak terima dengan survei atau tingkat kepuasan Pak Jokowi masih tetap stay dan masih tetap tinggi. Pokoknya pokoknya makin lama makin duluan nurul. Tentunya ada juga anak banteng di sana. Dah pokoknya saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah. Kalau masalah Pak Jokowi kemana, tentunya kita akan dukung karena kita tahu beliau itu adalah seorang pemimpin yang betul-betul memikirkan rakyat. Tentunya kita pasti akan mendukung kemanapun langkah Pak Jokowi. Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, pokoknya sampai Bu Faisal Assegaf tersipu malu, melongo, macam pokoknya tak. Terimalah apa yang dikatakan dengan Bung Kodari. Kalau masalah pesawat jet, ya itu sudah Mr. Q bahas. Jadi ya kita pahamlah memang strategi atau permainan atau konspirasi dari kubu yang benci dengan Pak Jokowi. Jadi memainkan hal, pokoknya dicari-cari kesalahan. Pokoknya apapun itu dicari-cari dan digoreng-goreng. Udah pokoknya kita melihat di mana momen Bung Faisal Assegaf diam, melamun, sampai bengong. Pokoknya entah apa yang beliau pikirkan. Mungkin saya rasa beliau tak terima dengan survei atau tingkat kepuasan Pak Jokowi masih tetap stay dan masih tetap tinggi. Pokoknya anak apa, pokoknya anak abah makin lama
makin di bawah Nurul. Tentunya ada juga anak banteng di sana. Udah pokoknya saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau terpecah belah. Kalau masalah Pak Jokowi kemana, tentunya kita akan dukung. Karena kita tahu beliau itu adalah seorang pemimpin yang betul-betul memikirkan rakyat tentunya. Kita pasti akan mendukung kemanapun langkah Pak Jokowi. Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau terpecah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Sirait Media, tempatnya berita dan hiburan.